Shalom, selamat malam. Bapak Gembala Albert Tanoni, Papi bangga bahwa engkau dipakai Tuhan luar biasa. Dan seluruh jemaat GCC Cijantung yang sedang bersekutu bersama-sama. Maaf, saya sedang di Nabire dan ini pagi di sini. Ketika semalam Bapak Gembala menghubungi saya untuk saya bisa sharing berbagi berkat. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Nah, tema yang kita mau bahas adalah tentang favor of God. Kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Saudara dikasihi Tuhan. Masih ingat bukan dalam kitab Yakobus? Satu-satunya orang yang ditentang oleh Tuhan. Bukan pezina, bukan pembunuh, bukan perampok. Masih ingat Yakobus 4? Satu-satunya sikap yang ditentang oleh Tuhan adalah orang congkak, orang sombong. Kenapa Tuhan lebih murah hati? Kenapa Tuhan lebih dekat kepada pemungut cukai, orang berdosa yang lain? Tapi kepada orang Farisi, imam-imam ahli Taurat yang angkuh dengan pakaian-pakaian keagamaan kebesaran mereka, dengan ritual-ritual mereka, hanya dilihat orang. Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, celakalah kamu. Itu sebabnya anak-anak Tuhan di GCC Cijantung, jangan pernah sekalipun kita itu sombong, membanggakan apa yang kita ada. Jangan pernah sekalipun. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Contoh, bukti yang nyata. Sejak awal Maret, Indonesia diserang habis oleh virus corona atau COVID-19. Sampai hari ini, saudara perhatikan, dalam keadaan seperti ini, kekayaan nggak ada artinya, uang nggak ada artinya, kepintaran manusia, para ahli nggak bisa buat apa-apa, teknologi nggak bisa apa-apa. Penguasa negara-negara pemerintahan yang ada di dunia sedang panik. Berarti apa kekuatan manusia yang kita bisa sombongkan? Virus yang kecil yang mata kita nggak bisa lihat. Begitu masuk ke tubuh kita, entah lewat mana, segagah apa, sekaya apa, sepintar apa. Sedih melihat korban. Apalagi dalam situasi seperti ini kita melihat orang-orang kaya yang meninggal karena virus ini. Pemakamannya begitu menyedihkan. Nggak boleh diikuti banyak orang. Nggak boleh ini. Aduh, kalau saya perhatikan sedih sekali. Nah, jemaat GCC Cijantung, dengan fakta ini kita mau sombong apa? Dengan kepintaran kita, kekayaan kita, intelektual kita, pengalaman kita. Maka itu tema yang Bapak Gembala beri kepada kita untuk belajar. Semua karena kasih karunia, bukan karena kekuatan kita. Saya mau baca 2 ayat. Dalam Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9. Begini kata Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaan kita. Nah, perhatikan kalimat terakhir ayat 9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kalau kita lihat ini, firman ini saudara, kita nggak bisa sombong. Bukan nggak boleh, beda loh. Kalau boleh sombong, ya silakan kalau mau sombong. Tapi manusia itu nggak bisa sombong. Maaf, ini tetangga ribut. Ini suasana taman kami, ya. Masih pagi ada suara ayam, anjing, maaf ya. Bersyukur kepada Tuhan, kami tinggal di Nabire di Papua, udara masih sejuk, ya semuanya masih hijau. Ini kalau habis hujan juga, oh kita bisa dengar paduan suara para kakak. Ya, ini taman kami dan di sini istri saya nanam berapa jenis empon-empon, istilahnya ada jahe, ada kunyit, ada temulawak dan lain-lain. Baik. Nah, maaf ya suara anjing terdengar. Jadi Tuhan ingin kita itu jangan sombong, rendahkan hati di hadapan Dia.
Maka kepada orang yang rendah hati, kepada orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, orang itu akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, karena fakta yang terjadi dengan virus ini saja, semua orang tidak berdaya. Saya sering berkata kepada banyak teman, waktu zaman perang, ya saya percaya saudara-saudara semuanya nggak mengalami perang, karena kalau mengalami perang berarti umur kita sudah hampir 80 sekarang. Oke? Nah, di zaman perang dulu, orang itu masih bisa mengungsi, masih bisa menyelamatkan diri, masih bisa menghindari bom, peluru dan sebagainya. Tapi dengan adanya virus ini, kita mengungsi kemana? Kita juga nggak lihat ada di mana. Kalau perang masih bisa kelihatan. Oh, itu musuh di situ. Ada apa tuh sirine dulu bilang berbunyi, maka orang-orang lari. Ini virus ini kita nggak tahu. Dalam rumah juga bisa kena. Maka itu saudara-saudara dikasih Tuhan jemaat GCC Cijantung. Apa sih yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Kalau bukan mengandalkan Tuhan. Masih ingat dalam Yeremia pasal 17? Dengan tegas Bapa Yahweh kita berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh daging pada lengannya. Artinya apa? Punya kekuatan uang, punya ini, punya pengalaman, punya alat-alat, punya teknologi. Tuhan berkata, celaka. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Kemarin, ya, saya dengar kabar yang luar biasa. Salah seorang anak kami positif COVID-19. Aduh, waktu kami dengar berita itu kami bukan cuma terkejut, takut. Karena apa? Begitu dengar positif, maaf ya, namanya manusia, bayangannya kapan matinya, maaf. Akhirnya dia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Puji Tuhan, pemerintah kita luar biasa. Hampir 3 minggu anak kami dirawat dengan pelayanan yang sangat bagus di kamar VIP, gratis karena BPJS. Apalagi pemerintah sudah menyediakan dana. Terima kasih untuk pemerintah Indonesia. Tuhan berkati presiden kami, berkati para menteri, berkati pemerintahan NKRI. Nah, akhirnya puji Tuhan, dia dinyatakan sembuh. Dia keluar rumah sakit. Tapi dokter bilang jangan keluar-keluar dulu, tetap mengisolasi diri sampai berapa hari. Nah, kemarin saudara, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada harapan. Coba bayangkan, sampai hari ini kita belum menemukan dokter siapa, ahli siapa, perusahaan pabrik farmasi di negara mana yang sudah menemukan obatnya atau vaksinnya. Belum ada. Ternyata kemarin saya dapat berita dari Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang tentang anak kami ini. Jadi orang yang sudah sembuh itu ternyata di darahnya, di plasma darahnya. Plasma darah itu cairan bening warna kuning. Kalau dulu kita pernah luka, jatuh, lecet, anak-anak juga. Lalu di sekitar luka itu ada cairan kuning bukan? Yang akhirnya mengering seperti lem bening. Itu plasma. Nah, orang yang sudah sembuh dari virus ini, plasmanya diambil. Itu bisa jadi antibodi untuk orang sakit yang lain. Bayangkan saudara, betapa enggak bersuka cita dengan ini. Ternyata obat virus ini bukan dari pabrik ini, perusahaan farmasi itu, dari dokter ini. Tapi dari dalam darah manusia yang terinfeksi tapi sudah sembuh. Kalau darah manusia yang sudah sembuh bisa menyembuhkan yang sakit lain, apalagi kuasa darah Yesus. Amin bukan? Nah, itu sebabnya dalam konsep ini, mari harapan kita cuma kepada Tuhan. Nah, saya mau bacakan apa yang Tuhan cari dari kita. Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 dan 24. Perhatikan. Judulnya, mengenal Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Lagi sekali Yeremia 9, 23, 24. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Maaf suara anjing ya. Ini yang Tuhan cari. Barang siapa mau bermegah, biarlah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh
semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Jadi saudara dikasihi Tuhan, dalam perenungan semua karena kasih karunia, nikmati. Jangan ada yang kita banggakan. Maka itu dalam kondisi seperti ini, maafkan saya, orang kaya atau orang miskin yang lebih bisa mengandalkan, membanggakan Tuhan? Jawabannya ya kita tahu. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, yang susah masuk surga itu orang kaya. Maka itu hiduplah dalam anugerah Tuhan. Suatu hari saya pasti akan mengunjungi saudara di Cijantung. Bapak Pendeta Albert, nak, papi bangga dengan kalian. Tuhan Yesus memberkati.